Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili KONI Cilegon, ya. Saya sebagai Sekum. Kehadiran KONI Cilegon yaitu fungsinya untuk membantu pemerintah dalam hal pembinaan olahraga prestasi. Ya. Jadi di situ titik poinnya adalah membantu pemerintah ya, melalui olahraga prestasi, ya, sehingga olahraga-olahraga yang ada di ini di Kota Cilegon bagi mereka yang berprestasi itu ada terwadahi. Di samping di situ ada dinas yang menaungi yaitu Dispora. Itu. Oh begitu ya Pak. Jadi kurang lebih KONI itu mewadahi atlet-atlet prestasi yang ada di Kota Cilegon gitu ya Pak, kurang lebih. Ya, dengan pengkap-pengkap yang ada di bawahnya. Ya, siap. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya lagi teman-teman. Silakan langsung on mic aja. Dari teman-teman silakan. Ayo silakan. Ini angkatan berapa ini? Ya. Angkatan 2020 Pak. 2020. Oh. Ya. Baik Pak, saya izin bertanya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya izin bertanya, apakah ada Pak strategi khusus untuk cabang olahraga dan cabang olahraga apa saja yang diunggulkan yang dapat menghasilkan medali? Tentunya untuk persiapan PON 2020 tahun ini gitu Pak. Oke. Terima kasih. Kita memang ada beberapa olahraga unggulan. Jadi kita tidak ini ada grid di situ ya. Ada olahraga unggulan, ada yang istilahnya kelas A lah, ada kelas B dan kelas C. Nah, di situ ada kelas A itu unggulan, terus kelas B prestasi, yang kelas C potensial. Itu. Nah, untuk kaitannya dengan PON, memang ada beberapa dari Cilegon yang ikut PON, ya. Tapi PON itu kan hajatnya provinsi, bukan kota. Itu. Nah, kita ada beberapa cabang unggulan yang masuk ke situ, yang mewakili provinsi. Oke. Baik, dilanjut pertanyaannya teman-teman silakan. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Ya. Saya izin bertanya, apabila di daerah Bapak itu kan salah satu caburnya kosong akan atlet gitu Pak. Nah itu apa yang Bapak lakukan Pak? Cabur olahraga yang kosong. Nggak ada atletnya, iya Pak. Oke. Gini, sebelum cabang itu diterima menjadi anggota KONI, tentu KONI memverifikasi ya. Untuk menjadi anggota KONI. Kalau misalkan di situ setelah menjadi anggota KONI ternyata tidak ada pembinaan, atletnya kosong, maka KONI akan mengevaluasi pengkap itu. Tuh turun langsung ke lapangan, mulai dari organisasinya sampai pembinaannya, ya, dan bahkan mungkin penggunaan anggaran yang dipakai. Itu kita turun langsung ke bawah untuk mengecek kenapa sampai pembinaan atau atletnya kosong. Itu. Nah, kalau itu masih berlanjut dalam beberapa waktu tertentu, maka itu akan dievaluasi lagi keanggotaannya. Bisa saja diberhentikan sementara jadi anggotaan atau ya bekerja sama dengan KONI
kalau dia merasa kesulitan atau dengan instansi terkait, misalkan karena dia olahraga, contoh misalkan tinju dia merasa kesulitan karena untuk mencari bibitnya. Nah, kita kerjasama dengan perusahaan maupun dengan sekolah-sekolah gitu. Karena universitas di sini kan terbatas lah gitu. Jadi itu kita bina itu kalau itu sudah menjadi anggota KONI. Baik, terima kasih Pak. Pak, teman-teman selanjutnya. Izin bertanya Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ryan Radiansa. Pertanyaan saya, apakah sarana dan prasarana latihan bagi para atlet di Kota Cilegon sudah merata? Oke, mengenai sarana, ada beberapa cabur yang cabur itu berprestasi, tapi sarananya memang belum memenuhi standar lah. Gitu. Contoh seperti dayung, ya. Dayung kan di Cilegon danau memang ada, ya. Itu. Tapi danau itu kan tidak bisa digunakan secara bebas. Strateginya apa? Strateginya adalah mencari tempat untuk latihan yang dengan fasilitas yang memenuhi standar. Contoh kita titipkan atau kita latihan di Jatiluhur. Jadi anak itu sekolahnya di situ, bahkan kalau ada yang kuliahnya dari yang ini mungkin bisa ke UPI, bisa ke STKIP di situ, ya. Cuman kita taruh latihan di situ. Tuh, kerjasama dengan yang ada di sana, pengelola, mulai dari pelatihnya dan sebagainya. Tuh. Nah, jadi strateginya Pengcap seperti itu, dan KONI juga memaklumi seperti itu karena animo masyarakat ada mengenai itu dan potensi juga memungkinkan. Dan kemarin juga salah satunya ya juara lah di Asian Games itu. Nah, kita juga kan tidak boleh menutup dengan menyerah dengan kondisi yang ada. Ketika potensi itu ada, kenapa tidak dengan berbagai ini, tapi dengan segala risiko. Artinya dia tidak bisa berlatih di kota kelahirannya, tapi dia harus ke tempat lain. Itu. Baik Pak, terima kasih. Yang lain silakan dilanjut. Oke, mungkin saya lagi deh Pak. Untuk ya, silakan. Rencana kerja apa yang belum terrealisasikan Pak karena pandemi ini Pak? Ini kita tadinya akan melakukan ini platda jangka panjang, tapi bagi atlet-atlet tertentu, ya. Artinya atlet-atlet yang diperkirakan dapat medali di Porprov. Rencana tahun depan, mudah-mudahan jadi di Kota Tangerang. Nah, tuh. Tapi dengan kendala pandemi seperti ini, apalagi Cilegon selalu dalam zona merah lah gitu. Jadi kita sulit untuk melakukan itu, maka kita benahi organisasi. Yang pertama tahun ini fokusnya adalah pembenahan organisasi, baik di KONI itu sendiri maupun di cabang-cabang. Itu terus pembenahan dari pengelolaan anggaran, itu kita ngadain bintek, terus penyusunan program-program kerja dari masing-masing bidang dengan dengan melibatkan semua Pengcap, dan dalam waktu dekat kita akan mengadakan bagaimana program latihan itu disusun secara benar melalui
perencanaan program latihan, mulai dari annual plan, terus mulai dari berikutnya bagaimana program mikro, makro, dan sampai ke unit. Kita akan mengundang pelatih, jangan sampai pelatih itu kan harus selalu dinamis. Terus sekarang juga pelatih harus seorang administrator, karena kan nggak bisa pelatih hanya hari ini latihannya ini dia hanya tulis dengan selembar, nggak bisa. Kita harus full bahwa ini fix-nya di mana atlet ini, gitu kan? Termasuk harus merencanakan pertandingannya kapan. Itu. Kalau kita susun dalam sebuah annual plan, program tahunan, maka akan jelas dia itu fix-nya di sini. Jadi ketika ada momen pada sebuah pertandingan, misalkan 3 bulan pertama langsung mengadakan tryout, itu. Nah, tryout juga kita kan harus tahu dulu kondisinya lagi di mana. 3 bulan pertama itu pada tahap persiapan umum. Tahap persiapan umum, volume di situ masih banyak, volume latihan masih banyak, dan proses adaptasi anatomi juga mungkin masih ini, ya masih dalam proses lah di awal-awal bulannya. Ketika 3 bulan pertama apa yang diharapkan? Tentu nanti tryout-nya nyari lawan yang di bawahnya lah, gitu, supaya hasil latihan itu bisa dievaluasi. Terus tingkat sampai nanti fix-nya. Jadi kalau ada di pertengahan pada saat tryout, kita bisa memilih kapan memilih lawan yang berat, kapan memilih lawan yang di bawah kita. Gitu. Oke, Pak. Selanjutnya, kalau boleh Pak, struktur organisasi KON itu seperti apa sih Pak? Mulai dari ketua umum, setelahnya itu seperti apa Pak? Oke, kalau lihat dari ADART memang sangat lengkap, tapi itu harus bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan, ya, dengan kebutuhan, gitu. Contoh ketua umum, misalkan itu, terus di bawahnya ada wakil ketua. Wakil ketua kalau 2 cukup ya 2 nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata 2 dirasa kurang cukup, ya boleh ditambah. Misalkan bisa sampai 4 atau 5 enggak. Begitupun bidang-bidang yang ada di bawahnya. Itu kan bisa menyesuaikan, artinya sesuai dengan kebutuhan. Tidak bisa dipaksakan. Misalkan kita buat bidang tertentu, contoh misalkan bidang yang inilah, artinya efektivitasnya kurang, gitu. Ya ngapain juga, gitu. Artinya sesuaikanlah struktur organisasi dengan kebutuhan, gitu. Baik, teman-teman, ada yang bertanya lagi? Silakan. Baik Pak, saya izin bertanya lagi. Bagaimana upaya penanganan KONI untuk memperbaiki sistem atau tujuan yang tidak seharusnya terjadi pada para atlet? Misalkan si atlet ini mempunyai masalah atau dan lain sebagainya. Jadi upaya yang dilakukan KONI itu sebaiknya bagaimana ya Pak? Oke, jadi gini, setiap atlet punya karakteristik tersendiri, ya. Setiap setiap cabur pun atau cabang olahraga punya karakteristik tersendiri. Nah, yang lebih tahu di situ adalah pelatih. Jadi pelatih itu bukan hanya melatih, ngasih program, ya kamu harus lakukan ini, enggak. Dia juga harus tahu kondisi atletnya seperti apa, apalagi cabang olahraga perorangan, ya kan? Tuh, entah itu mungkin masalah pribadi
juga bisa dipecahkan. Tuh, apalagi atlet-atlet ini kan, apalagi atlet remaja, ya kan, atau yang beranjak dewasa, itu kan banyaklah masalah, baik itu dari pergaulan, baik dari segi sosial ataupun yang lainnya. Nah, pelatih juga harus setidaknya bisa masuk ke situ. Syukur-syukur kalau ada psikolog, ya. Tuh, jadi bisa dikomunikasikan dengan psikolog, dan psikolognya juga tentu psikologi olahraga kan, gitu. Karena atlet biasanya masalahnya di situ. Nah, mungkin saja ketidakcocokan pelatih atau ketidakcocokan dengan temennya, itu kan pelatih yang lebih tahu lah biasanya. Makanya pelatih itu bukan hanya ngasih program, tapi dia juga harus dekat dengan atlet, ya. Tapi harus punya batasan-batasan tertentu. Gitu. Nah, kalau sudah ini, kami dari organisasi, nah itu biasanya kalau ada masalah itu atlet selalu berhubungan dengan bagian pembinaan prestasi. Nah, pembinaan prestasi ini nanti mengarahkan harusnya seperti apa, gitu. Jadi setiap pelatih nanti bisa langsung berhubungan baik itu dengan cabangnya maupun langsung dengan KONI, yaitu bagian pembinaan prestasi. Tuh. Nah, makanya ini kan calon-calon pelatih ini harus tahu juga, jadi jangan melulu ngasih program tanpa mengetahui kondisi atletnya. Tuh. Apalagi atlet perempuan nanti pada saat pertandingan terus masa PMS-nya datang, nah, itu juga kan harus tahu juga apakah dimajukan nanti ininya menstruasinya atau dimundurkan. Itu kan harus tahu juga, karena pada saat kondisi seperti itu, kondisi badan juga tidak memungkinkan untuk bertanding apalagi sampai puncak prestasi, ya. Yang kedua juga secara psikologis kan masa-masa itu masa-masa sensitif juga gitu kan. Nah, itu juga pelatih harus tahu di situ. Jadi nggak bisa dipaksakan juga di situ. Dan kita mengharap prestasi tinggi, tapi kenyataannya faktanya seperti itu. Nah, itu. Jadi faktor psikologis juga sangat penting diterapkan pada atlet. Itu saya rasa. Di samping kalau ada cedera, ya kalau cedera ya itu kan bagian apa, measure atau medis, ya, atau nanti terapisnya gitu. Enggak, yang Baik, lain? terima kasih Pak. Silakan lanjut bertanya. Ini mata kuliah apa nih? Ini sosiologi olahraga, Pak. Siapa sosiologi olahraga? Sama Pak Bambang. Pak Oh, Bambang Pak Irawan. Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang Irawan. Iya, Pak Bambang Irawan. Oke, salam dari saya, Pak Iya, Pak. Oding ya, di Banten, Siap, Cilegon. Pak. Siap. Kalau boleh tahu, Pak, untuk jumlah atlet di Kota Cilegon ada berapa ya, Pak? Yang apa? Ikut PON? Yang ikut PON ataupun yang nggak ikut, Pak. Ada berapa atlet gitu? Setiap cabur ataupun yang lainnya? Yang ikut PON ada berapa? 33 kalau nggak salah. Itu dari berbagai cabur. Saya datanya kebetulan saya tidak pegang, tapi ada di inilah. Kalau atlet binaan sih banyak, tiap cabur juga ini. Tapi kami nanti di tahun berikutnya 2022 nanti akan lebih selektif lagi, ya. Yang kira-kira hanya penggembira, ya kami juga nggak akan berangkatkan gitu kan. Jadi disitulah pentingnya kapan atlet ini diturunkan dalam sebuah event, ya di situ kita akan melihat gitu.
Kalau cabur unggulannya Pak di Cilegon apa Pak? Cabur unggulan. Layar, karena kita punya pantai, ya. Terus sepak takraw, kita konsentrasi di situ, dan dayung, itu. Oke, yang lain mau bertanya lagi, silakan. Mungkin cukup ya Pak ya untuk pertanyaannya, karena teman-teman juga udah nanya semua tadi, pertanyaan udah cukup. Mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya ya yang diberikan, udah memberikan Oke, kesempatan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami. Terima kasih sekali lagi. Makasih Pak ya, sukses buat KONI Cilegon. Mudah-mudahan ke depannya bisa menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Terima kasih Pak ya. Oke, Kaprodinya sekarang siapa? Kaprodinya sekarang Pak Komarudin ya kalau nggak? Apa masih? Oh, Pak Komar. Pamul, Pak. Oh, Pamul, Udah Pamul. ganti Pamuliana sekarang. Pamuliana. Pamuliana. Pak Mual pencaksilat. Iya, Pamuliana pencaksilat. Oke deh. Salam juga buat Pak Mual. Terus gini, saya sih hanya pesan aja lah. Ini kan ada, mungkin nggak tahu saya ada kalau tingkatnya atau apalah. Ini kepelatihan itu paling tidak Anda harus menguasai salah satu cabur lah, itu yang Anda pegangan adik-adik sekalian. Karena nanti ketika terjun di lapangan, kalau kita tidak punya cabur pegangan, itu nanti masuknya ke ininya agak susah. Itu. Jadi pegang satu cabang saja. Kita tidak ketika tidak berhasil, mohon maaf, ketika kita sebagai ya syukur-syukur masih punya ini ada yang atlet jadi lebih ini, tapi kalaupun ini Anda jangan ragu untuk bertanya, sering mengunjungi tempat-tempat olahraga atau cabang tertentu, ngobrol saja itu. Dan jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu. Artinya kupu-kupu itu kuliah pulang gitu. Gitu. Olahraga nggak bisa seperti orang olahraga. Gitu. Jadi ya Anda mungkin bisa mengunjungi pemprov atau cabang, gitu. Sambil silaturahmi, karena dari lapangan itulah pengalaman-pengalaman yang tidak didapatkan dalam proses pembelajaran di bangku kuliah. Tuh, nah, mungkin jadi wasit ataupun dari apa, yang penting Anda punya keahlian lah di situ. Itu karena sekarang menuntut itu. Mahasiswa banyak, kalau kita tidak punya keahlian, maka kita akan hanya jadi penonton. Tuh, ya. Saya kebetulan di KONI Banten juga di bidang pembinaan prestasi, saya selalu kerjasama dengan UPI. Kalau Pak Bambang sih sering datang juga ke sini. Itu, dan kami juga selalu berkoordinasi dengan UNJ, ya. Jadi Anda jangan kalah bersaing dengan UNJ. Anda tunjukkan Anda bisa, ya. Terus persaingan kita sekarang persaingan global. Oke, itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, boleh ini bentar Pak, dokumentasi ya? Boleh? Oke. Satu slide aja ya. Siap. 1, 2. Oke. Terima kasih Pak ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ya. Sukses selalu Ya, buat Pak, terima ini kasih. mahasiswa. Ya, siap.
Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak Pak. Ya.